Bab 1571 Penjaga Gerbang, Tongkat Pemukul Anjing. Aku akan membunuhmu hari ini. Di tengah suara kerumunan, putra klan iblis berteriak, dan menyerang dengan pedang. Maka kematian tidak akan ada habisnya. Xiao Chen mendengus dingin, hutang darah Li Chuan harus dibayar dengan darah. Dengan dialog sederhana, perang dilanjutkan dan pertarungan beralih ke sutian. Seorang pahlawan melawan monster, ini adalah pertempuran puncak. Pangeran suku monster itu galak, dan sering menggunakan teknik rahasia, menyebabkan dunia hancur. Xiao Chen juga lebih kuat, mendominasi dalam pertempuran, dan tak tertandingi dalam serangan. Pertempuran berfluktuasi terlalu banyak, dan para biarawan yang menonton dari segala arah harus mundur, karena takut akan akibatnya. Tempat apa yang disebutkan Li Chuan oleh Zanti? Beberapa orang bingung dan tidak tahu mengapa. Li Chuan adalah kampung halaman dari tubuh pertempuran. Orang dalam berkata, pangeran ketiga dari klan iblis lewat sebelumnya, dan jatuh cinta dengan seorang wanita dari Li Chuan. Wanita itu menolak untuk patuh dan dibunuh oleh yang ketiga pangeran. Membunuh pangeran ketiga Yao Zhu dengan paksa. Putra baptis Yao Zhu bahkan lebih kejam. Dia tidak dapat menemukan tubuh pertempuran, jadi dia memimpin yang kuat dan langsung memusnahkan Li Chuan. Bagaimana keluhannya muncul? Pantas saja. Seseorang menghela nafas, sedih untuk Li Chuan. Ternyata aku juga menanggung hutang darah. Ye Chen mendengar setiap kata, dan matanya penuh dengan kedinginan. Mati. Di atas langit virtual, putra Dewa Iblis mengaktifkan kekuatan magis tabu, menahan matahari, bulan, dan alam semesta, menyatu dengan prinsipnya sendiri. Telapak tangan Ling Tian, seperti gunung, menghancurkan kabut langit. Xiao Chen tetap diam, dan hanya menanggapi dengan serangan paling kuat, meninju cetakan telapak tangan dengan pukulan menantang. Telapak tangannya patah, dan Yao Zhu Senzi juga terluka. Dia mundur, memuntahkan darah dari mulutnya, dan sebelum dia bisa menstabilkan sosoknya, Xiao Chen membunuhnya seperti hantu, dan telapak tangannya berlumuran darah. Putra Dewa Yao Zhu meraung. Dengan cahaya iblis berkelap-kelip di antara alisnya, dia menembakkan pedang pembunuh, berniat untuk membunuh roh primordial Xiao Chen. Tubuh pertempuran tidak sia-sia, dan dengan perlawanan tubuhnya, tubuh putra-putra Dewa Iblis terbelah dengan telapak tangan terbelah. Adegan berikutnya berdarah, dan orang-orang dari segala arah tidak tahan untuk melihatnya secara langsung. Meskipun putra Dewa Iblis itu kuat, sulit untuk menghentikan serangan tubuh perang. Yang disebut kekuatan supernatural dan teknik rahasia, di depan tubuh pertempuran, seperti pajangan, tubuh dewa diledakkan berkali-kali, dan darah monster dicurahkan, setiap helai menyilaukan, dan semua orang di dunia terengah-engah ketika mereka melihatnya. Aku baru saja mendengarnya sebelumnya, tapi sekarang aku melihatnya secara pribadi. Tubuh pertempuran benar-benar tak tertandingi. Lidah berdentang terdengar satu demi satu. Kultivator wanita muda itu menatap matanya yang indah. Xiao Chen adalah pahlawan yang tiada taranya. Putra Dewa Yao Zhu benar-benar menggabungkan sumber asli dan harta ilahi, tapi dia masih dihancurkan dan dikalahkan oleh tubuh pertempuran. Ada sejumlah besar bakat misterius, dan memang benar bahwa tubuh pertempuran memiliki kekuatan tubuh suci yang lama. Bakatnya lebih baik dari kehidupan sebelumnya. Ye Chen tersenyum lega, dan kagum dengan kekuatan tempur Xiao Chen. Tunggu sampai kamu melihat kapan. Anak dewa dari klan monster memiliki mata yang ganas, raungannya keras, dia sangat dipukuli sehingga dia tidak terlihat oleh tubuh, dan dia tidak terkalahkan oleh tubuh pertempuran. Ini benar-benar sampah. Putra Dewa Phoenix tersenyum, melangkah maju dengan satu langkah, dan meremas segel Phoenix tertinggi. Pada saat yang sama, Ye Chen juga bergerak, lebih cepat, dengan sosok aneh, memblokirnya, dan berbicara dengan suara santai, keduanya satu lawan satu. Jadi kamu tidak ingin berpartisipasi, tonton saja. Kamu apa? Hal-hal, berani menghentikanku. Putra Dewa Phoenix mencibir, dia menembaki segel Phoenix di badan pertempuran, dan meraung ke arah Ye Chen, dengan kekuatan tirani, menghancurkan langit sepanjang jalan. Ye Chen tetap diam, dan memanifestasikan tombak hitam pekat di tangannya.
Tombak itu digunakan sebagai gada. Gada lunak menghancurkan segel Phoenix, dan bahkan putra Dewa Phoenix dipukul mundur, dengan erangan yang dalam. Orang-orang dari seluruh dunia kagum, terutama semua orang yang luar biasa, semua menyipitkan mata dan menatap Ye Chen. Mampu memukul mundur Gatsan Phoenix dengan satu pukulan, mereka punya alasan untuk percaya bahwa Ye Chen juga monster. Namun, dengan penglihatan mereka, mereka tidak bisa melihat melalui Ye Chen, tidak peduli dalam penampilan atau darah. Ini satu lagi yang bisa bertarung. Xiao Juxian terkikik, dan mata besar Ling Che berkilat. Aku telah meremehkanmu. Dewa Putra Phoenix mendengus dingin, auranya naik, seluruh tubuhnya mekar dengan cahaya langit. Ada pemandangan penglihatan misterius, burung Phoenix meringkik menusuk telinga. Darahnya mengepul, dan dia bergolak. Dia menyerang dan membunuh lagi, dan mendorong burung Phoenix dengan satu telapak tangan. Dan itu lahir dari abu api, yang merupakan kekuatan gaib yang tidak duniawi. Ye Chen masih tidak mengatakan sepatah kata pun, dan menghancurkan Phoenix yang terbakar menjadi kehampaan dengan tongkat biasa. Dia hanya memecahkan teknik rahasia anak Dewa Phoenix, dan tidak terus menyerang, tapi hanya berdiri di sana di langit yang kosong. Dia seperti Dewa Pintu, perannya adalah melindungi Xiao Chen dari musuh lain, dan memberinya duel yang adil. Jika ada pihak ketiga yang terlibat, dia harus melewati level ini. Tentu saja, dia juga bisa membunuh putra Dewa Yao Zu langsung untuk Xiao Chen, tapi dia tidak melakukannya. Xiao Chen dan putra Dewa Yao Zu memiliki perseteruan abadi. Hanya dengan membiarkan Xiao Chen membunuh Dewa Yao Zu dengan tangannya sendiri, dia dapat benar-benar melampiaskan amarahnya. Itu adalah hutang darah, dan hutang darah harus dibayar darah. Yang paling penting adalah bahkan dengan kekuatan bertarungnya, sulit untuk membunuh putra Dewa Phoenix dalam waktu singkat. Menekan raja ini, Gatsan Phoenix berteriak dengan marah, seberkas cahaya ilahi melesat di antara alisnya. Melihat dengan hati-hati, saya melihat bahwa cahaya ilahi melilit segel harta karun, dan energi abadi Phoenix mengalir seperti air terjun, setiap helainya berat, dan dikombinasikan dengan niat membunuh kepunahan. Itu adalah senjata pembunuh yang hebat. Ekspresi Ye Chen datar, dan dia mengayunkan tombak untuk ketiga kalinya, biasa tapi mendominasi, menghancurkan segelnya. Putra Dewa Phoenix sangat marah, kekuatan tempurnya tiba-tiba meningkat, dan dia memegang pedang peri merah di tangannya, dan membunuhnya dari langit. Bisa dibayangkan bahwa dia masih kalah dari Ye Chen. Gitu dia bergegas, dia didorong mundur sekali. Setelah 3 atau 5 kali, alih-alih menerobos garis pertahanan Ye Chen, dia dipukuli habis-habisan oleh Ye Chen. Tubuh burung Phoenix retak, darah dicurahkan, dan langit diwarnai merah. Itu, putra dewa dari klan naga dan putra dewa dari klan penyihir menggaruk kepala mereka ini sangat menggantung. Tak perlu dikatakan, kaki tangan dari badan pertempuran. Seseorang menghela nafas, ini benar-benar gantungan atas. Harimau berjongkok, naga tersembunyi di kehancuran misterius, dari sudut pandang ini memang benar. Kaisar tersenyum tipis. Ada perasaan akrab. Beiseng berbisik, mata itu sepertinya pernah terlihat sebelumnya. Siapa dia? Xiao Chen, yang bertarung melawan putra dewa ras monster, meluangkan waktu untuk melihat Ye Chen, dan dia yakin bahwa dia akan membantunya dalam situasi ini tanpa teman lama seperti itu. Dia sangat setia. Untuk sesaat, dia menutup matanya, menyerang lagi, dan menamparkan Ye Chen, tubuh Dewa Putra Yao Zu yang terbelah menjadi beberapa bagian. Karena seseorang membantunya untuk memblokir musuh, dia tidak dapat mengecewakan niat baik orang lain dan mencoba menyerang dan membunuh. Anak baptis Yao Zu bahkan lebih sengsara. Dia dipukuli lagi, dan langit berlumuran darah, yang sangat menarik perhatian. Ayo, pergi bersama, bunuh mereka berdua. Orang ini mabuk lagi, dipaksa menjadi gila, dan memanggil orang kuat lainnya untuk membantu. Kekuatan pertempuran jauh di luar dugaannya, dan dia membutuhkan seseorang untuk membantu. Mudah untuk mengatakannya. Dewa Iblis menunjukkan gigi putihnya, mengambil langkah maju, dan bergegas menuju langit. Yang dia buru adalah Xiao Chen.
Dibandingkan dengan Ye Chen yang misterius, dia lebih suka darah prajurit petir. Jika dia membunuh prajurit petir, tapi juga mendapat hadiah dari ras monster, mengapa tidak melakukannya? Hanya saja keinginannya indah, tapi kenyataannya memusingkan. Dia baru saja menginjakan kaki di langit kosong itu, dan sebelum dia bisa bergerak di masa depan, Ye Chen seperti hantu dia membalikkannya dengan pukulan ke kepala, dan postur terbang terbalik penuh mendominasi ke samping. Para penonton tertegun, mengagumi kekuatan bertarung Ye Chen, serta kelincahan dan kecepatannya putra Dewa Iblis itu. Berhenti dia tidak berbentuk, dahinya berlumuran darah, dan dia lengah oleh pukulan yang dia terima sebelumnya. Sampai sekarang, kepalanya masih berdengung, dan dia berkata dengan masam. Dia juga marah, mata iblisnya merah, dia mulai menjelekkan, dan roh jahatnya melonjak. Putra Dewa Phoenix juga datang, dengan rambut acak-acakan dan mata ganas, dan juga mengaktifkan hukum terlarang klan Phoenix. Keduanya menyerang dari kiri ke kanan. Keduanya merupakan keterampilan membunuh yang hebat setelah menderita kerugian besar. Mereka ingin bekerja sama untuk membunuh Ye Chen. Mata Ye Chen tenang, dan dia mengayunkan tombaknya, membuka dan menutup. Satu orang memilih dua orang. Tidak hanya tidak kehilangan angin, tapi dua dewa besar terbang ke seluruh langit, menambahkan darah ke langit. Dia masih berdiri di langit kosong itu, dengan misi yang jelas, untuk mencegah pihak ketiga mengganggu pemenggalan kepala putra Dewa Yaozu oleh Xiao Chen, adalah untuk mengulur waktu, tapi dia akan menyerang siapa saja yang masuk tanpa ragu-ragu. Kekuatannya membuat Si Fang semakin bingung, dan ingin melihat wajah aslinya, tapi dia tidak bisa melihatnya. Putra Dewa Phoenix dan Putra Dewa Ras Iblis merasa malu, marah karena marah, menyerang dan membunuh dengan putus asa. Ye Chen hanya melawan di pertahanan, bertarung dengan mudah. Anak dewa dari ras dewa tidak tahan lagi, mengeluarkan dengusan dingin, dan bergabung dalam pertempuran, mengubah tiga pembersihan menjadi satu tubuh, dan memadatkan dua tubuh Dao, baik tubuh asli maupun tubuh Dao, dengan tak tertandingi kekuatan supranatural. Dia mengerti bahwa jika dia ingin menghancurkan tubuh guntur, dia harus menerobos garis pertahanan Ye Chen. Musuh datang lagi. Ye Chen tidak akan sopan. Dia bergerak satu langkah, dan membunuh Dao, putra para dewa, tanpa mengucapkan sepatah kata pun, menghancurkan tubuh dengan tombaknya, dan langsung meledakkan tubuh Dao dengan tongkat. Aku pergi. Semua orang terkejut. Tongkat ini cukup ganas, dan tubuh Tao dihancurkan gitu saja. Engah. Di tengah keheranan, tubuh Dao kedua dari Senzi juga meledak berubah menjadi gumpalan asap hijau. Senzi of the Protoss sangat marah, dan membunuhnya seketika, dengan pedang yang tak tertandingi, memotong galaksi yang terang. Ye Chen mengayunkan tombaknya langsung ke langit, mengaduk angin dan awan, dan galaksi yang cerah pecah. Pada saat yang sama, Putra Dewa Iblis dan Putra Dewa Phoenix datang untuk membunuh bersama, tapi memalukan untuk mengatakan bahwa Ye Chen menyapu mereka satu persatu, dan Putra Dewa dari ras Dewa terbang bersama. Dua tongkat meledakkan dua tubuh Dao, dan tiga tongkat memukul mundur ketiga Putra Dewa. Kekuatan tempur ini juga, bersama, Putra Dewa Iblis itu meraung, sudah dikalahkan hingga tak terlihat. Setelah kata-kata itu jatuh, empat sosok melompat keluar dalam sekejap. Putra klan jiwa dan putra roh jahat juga ada di antara mereka. Dua orang dalam satu tim. Satu tim menyerang Xiao Chen, dan tim lainnya langsung menuju ke Ye Chen, dengan aura pembunuh. Ye Chen mendengus dingin, mengayunkan tongkatnya tiba-tiba, dan memukul mundur Dewa Putra dari klan jiwa dan Dewa Putra pesona. Kemudian dia mengambil langkah maju dan datang ke sisi lain. Dua orang yang menyerang Xiao Chen, sebelum mereka sempat memulai mode megah, mereka digulingkan olehnya, dan terbang 800 kaki secara horizontal. Membunuh. Dewa Putra Phoenix dan yang lainnya meraung dengan marah. Mereka mengabaikan Putra Dewa Yaozu dan Xiao Chen. Mereka semua bergegas ke Ye Chen, dikelilingi oleh 7 Putra Dewa, masing-masing dengan mata merah darah, masing-masing mengertakkan gigi. Ye Chen menunjukkan kekuatan supernaturalnya, tombak di tangannya berdengung, dan dia tidak menggerakkan kekuatan sihir rahasianya. Setiap kali dia bergerak, dia garing dan tajam,
tirani dan tak tertandingi. Satu tongkat demi satu, dan masing-masing tongkat lebih ganas dari yang terakhir. Adegan setelah itu agak tidak sedap dipandang. Dalam barisan 1 lawan 7, pertarungan 7 lawan 1, Ye Chen menunjukkan kekuatan yang luar biasa. Salah satu dari 7 dewa besar melompat ke atasnya, dan satu terlempar, dan satu dipukul dengan tongkat tanpa diskusi apapun. Siapa ini? Apakah kamu ingin berkeliaran seperti ini? Pangeran Baihu juga menggaruk kepalanya dengan keras. Tongkat ibu ini adalah tongkat anjing. Aku belum menggunakan metode rahasia dari awal sampai akhir, dan aku tidak bisa memverifikasinya. Siapa itu? Nandi menghela nafas, kekuatan tempur seperti ini tidak ada terlalu mendominasi. Botak kecil, kamu seharusnya bisa tahu, siapa orang itu? Bei Seng melirik Si Zun. Jangan katakan itu, jangan katakan itu. Si Zun tersenyum dan menggelengkan kepalanya sedikit. Bab 1572 Teman Lama. Bunuh. 7 putra dewa meraung, bergegas dengan nyawa mereka. Terutama putra Dewa Phoenix dan putra Dewa Ras Dewa. Mereka menyerang paling ganas, dengan ekspresi ganas, seperti roh jahat. Saya pikir orang bijak tingkat lanjut akan dapat berpura-pura menjadi agresif setelah menggabungkan asal mereka dan harta ilahi, dan kekuatan tempur mereka akan meningkat secara dramatis. Siapa yang mengira bahwa mereka akan membunuh orang yang tidak dikenal dan kejam di tengah jalan? Apakah kita memprovokasi seseorang dengan wajah sombong? Mereka diperkosa gitu. Mereka datang ke tempat besar, seperti Festival Yaochi, kota kuno Donghuang, dan reruntuhan kuno. Sekarang Lingsan sedang mengajarkan Dharma, tapi mereka diperkosa lagi. Semakin mereka bertiga memikirkannya, semakin marah mereka, dan semakin mereka memikirkannya, semakin marah mereka, menyerang seperti orang gila, menghancurkan kekuatan supernatural dan teknik rahasia yang terbuka, terlepas dari biayanya, untuk membunuh. Ye Chen. Sepotong langit virtual itu menjadi sunyi, langit virtual runtuh, ruangnya kacau, dan retakan pecah, satu demi satu. Orang suci biasa tidak berani menginjakan kaki. Gitu mereka masuk, kebanyakan dari mereka akan dihancurkan menjadi kabut darah, dan jiwa mereka akan tercerai-berai. Ye Chen tidak seperti yang lain, kakinya terlalu lemah. Dia ada di langit. Biarkan kamu menyerang yang mendominasi. Aku hanya akan mengembalikannya dengan satu tongkat. Kamu semua menjadi lebih kuat, tapi aku tidak menganggur. Kultivasi vertikalnya telah jatuh ke tingkat rendah seorang suci. Tapi orang-orang yang dia lawan sepanjang jalan dan keadaan pikiran yang dia pahami berada di luar jangkauan siapapun. Itu adalah pelatihan tertinggi. Sama seperti memenggal Kaisar Iblis Surgawi lebih dari 200 tahun yang lalu. Sama seperti cara Kaisar berperang melawan langit dan bumi. Pemahaman tertingginya tentang Tao telah mencapai keadaan transformasi, dan dia telah kembali ke aslinya, yang tidak tertandingi oleh orang lain pada tingkat yang sama. Fisik Sein kuno tidak terkalahkan pada level yang sama, dan itu tidak salah sejak zaman kuno. Semua prestise mereka diperoleh. Siapa kamu dan mengapa kamu membantuku? Xiao Chen, yang berperang melawan putra Dewa Yaozu, mau tidak mau datang melalui transmisi suara. Teman lama. Ye Chen tersenyum ringan. Teman lama. Jangan ragu, bertarung dengan ketenangan pikiran. Aku akan memblokir semua musuh besar, kata Ye Chen, mengibaskan lengan bajunya dengan ringan. Tapi melihat seberkas cahaya keluar dari lengan bajunya, melewati langit itu jatuh ke tangan Xiao Chen tanpa memihak. Melihatnya dengan saksama, sinar cahaya abadi itu adalah tombak perang, yang diukir dengan pola ilahi kuno, yang membawa perubahan waktu. Itu adalah tombak Raja Perang, senjata kelahiran Raja Perang di masa lalu. Dalam pertempuran melawan iblis, Xiao Chen tewas dalam pertempuran, dan halber Raja Pertempuran tertinggal. Ye Chen mengambilnya dan menyimpannya bersamanya selama lebih dari 200 tahun. Zhan Wangji memiliki kecerdasan, senandung dan gerakan, tampak gembira, tampak bersemangat, yang membuat Xiao Chen merasa sangat ramah. Sungguh tombak yang hebat. Raungan Xiao Chen mengguncang langit, darah juangnya mendidih, semangat juangnya tinggi. Naga emas berubah dari tubuhnya, itu adalah Zhan Long Zaitian. Mati.
Putra Dewa Yaozu datang, dengan rambut acak-acakan, mata merah, dan segel besar bentian. Mata ilahi Xiao Chen bersinar dengan cahaya keemasan, dan dia mengayunkan tombaknya. Tombaknya bisa disebut sombong, dan kekuatannya tak tertandingi, menghancurkan segel besar dan menggulingkan putra Dewa Iblis. Darah iblis terciprat kemana-mana, dan tubuh putra Dewa klan iblis tiba-tiba pecah berkeping-keping. Tapi kekuatan pemulihan orang ini terlalu sombong, lukanya terbakar dengan energi, dan ada cahaya iblis yang tertinggal, dan sembuh lagi. Seperti dia, meski dikeringkan menjadi segumpal daging, dia masih bisa membentuk kembali tubuh monster itu, meski kekuatan tempurnya lebih baik darinya, sulit untuk membunuhnya. Xiao Chen mendengus dingin, menghancurkan kehampaan, dan bergegas mendekat, rambut hitamnya berkibar, dan setiap tetes darah pertempuran membara. Dia bertarung sampai gila-gilaan, mencoba yang terbaik untuk menyerang dan membunuh putra Dewa Yaozu, meskipun sulit untuk dibunuh, tapi dia dipukuli berulang kali. Dia tidak punya banyak waktu, dan dia tidak tahu berapa lama Ye Chen bisa bertahan untuknya. Dia sangat perlu membunuh putra Dewa Yaozu dalam waktu sesingkat mungkin untuk membayar hutang darah. Putra Dewa Yaozu ketakutan, merasakan nafas kematian, dan tidak berani bertarung lagi. Jadi dia mengorbankan formasi, ingin melarikan diri. Kemana harus pergi? Xiao Chen melangkah maju, dan putra iblis yang baru saja memasuki pertempuran diseret kembali. Tolong aku. Yaozu Senzi meraung dengan liar, memanggil orang kuat itu. Jika dia terus bertarung, dia akan mati. Belum lagi, teriakannya sangat menyentuh banyak orang. Tian Jiao yang lebih mengerikan datang untuk membunuh, satu demi satu. Para penjahat itu adalah semua keluarga yang memiliki hubungan baik dengan Yaozu. Jika mereka membantu putra Dewa Yaozu untuk menghancurkan tubuh pertempuran kali ini, itu pasti pencapaian yang luar biasa, dan mereka juga dapat menerima hadiah yang diinginkan. Yang terpenting adalah reputasi. Suatu kehormatan bisa menginjak darah dan tulang tubuh pertempuran dan bersaing memperebutkan tahta di masa depan. Tapi keinginan itu tetap indah, tapi kenyataannya masih omong kosong. Badan perang bukannya tanpa pembantu. Dia memiliki penjaga gerbang, dan dia juga penjaga gerbang yang galak dan mendominasi. Rekan Ye Chen itu tidak pernah menolak siapapun yang datang. Dari 1V7 ke 1V8, 1V9, 1V10. Keterampilan fisiknya luar biasa, tombak di tangannya mendominasi. Dia membuka dan menutup, menari dengan seluruh kekuatannya, dan anak Tuhan terbang ke seluruh langit. Melihat keganasannya, lebih banyak dewa datang dari langit, lebih dari 30 patung di kaki depan dan belakang, senjata pembunuh, teknik rahasia, diagram formasi, bayangan tinju, cetakan telapak tangan, luar biasa. Ye Chen mengerutkan kening, merasa tertekan, dan tiba-tiba mencabut hukum terlarang. Gambarannya agak berlebihan. Para dewa yang diayunkan olehnya tidak bisa lagi dijelaskan dengan satu kata, itu sepotong kue. Mereka bergegas satu persatu, tapi mereka dikeroyok dan dikacaukan. Sepotong langit dan bumi ini kacau balau, ditutupi oleh teknik rahasia yang indah. Ada senjata ajaib dan pedang pembunuh di seluruh langit. Darah mengalir keluar, ada berbagai macam warna. Setiap helai mewakili warisan garis keturunan. Ini penjahat yang sebenarnya. Para penonton menelan ludah, dan hati mereka bergetar, itu terlalu kuat. Satu orang memilih 30 putra dewa, yang telah memecahkan rekor tubuh suci di luar kota kuno Donghuang di masa lalu. Saya datang ke Simo untuk mendengarkan hukum. Saya bertemu dengan karakter yang kejam. Aku tidak tahu siapa itu. Ini terlalu menyedihkan. Pokoknya, aku tidak bisa mengalahkannya. Xiao Juxian menggembungkan mulutnya. Aku belum pernah melihat seseorang yang gitu cakap. Bertarunglah. Pertarungan itu sangat panas dan Tian Jiao, yang tidak pernah ikut pertempuran, hanya menonton seperti itu, dan tidak berniat membantu. Bukannya mereka tidak ingin membantu, tapi mereka ingin menggunakan tangan orang-orang itu untuk mengeluarkan kartu Ye Chen untuk melihat identitasnya. Memalukan. Ya, 30 dewa naik, tidak hanya tidak memaksa Ye Chen untuk mengungkapkan identitasnya,
Tapi Ye Chen melakukannya sendiri, pemandangannya sangat menakutkan. Keluarga mana yang junior ini, yang sangat luar biasa. Pada saat ini, bahkan orang tua di Lingsan pun terkejut. Kekuatan Ye Chen telah mematahkan garis dasar keterkejutan mereka. Junior seperti itu tak tertandingi. Tuanku, dapatkah Anda melihat melalui identitas orang itu? Banyak orang melihat ke satu sisi. Itu adalah seorang Buddha dengan penampilan agung, alis yang ramah dan mata yang ramah. Agama Buddha sangat luar biasa. Tak perlu dikatakan, orang ini adalah Yang Mulia Sakyamuni dari Simo. Hari ini dialah yang akan berbicara tentang agama Buddha. Menurut waktu, dia seharusnya sudah mulai berbicara. Siapa sangka banyak generasi muda di luar Lingsan akan berperang. Sebagai seorang biksu Buddhis semu tingkat kaisar, dia tidak marah, tapi secara sadar menjadi penonton. Mengenai tatapan dari segala arah, dia hanya tersenyum dan menatap Ye Chen dengan tenang. Mata Buddha juga kagum dan memiliki cahaya yang lebih dalam, seolah-olah dia tahu siapa Ye Chen, tapi dia tidak mengungkapkannya. Melihatnya seperti ini, sulit bagi banyak orang tua untuk bertanya. Jadi mata tua itu tertuju keluar gunung lagi, menatap Ye Chen. Ketika mereka melihatnya, ternyata Putra Phoenix datang untuk membunuhnya. Orang itu memiliki rambut acak-acakan, mengertakkan gigi, dan memiliki wajah yang ganas. Dia kehilangan akal sehatnya, seperti anjing gila. Tungku tembaga keluar dari tubuhnya. Itu adalah senjata sihir yang menakutkan. Itu adalah prajurit Raja Suci, dan kekuatannya tirani. Namun, meski senjata ajaib itu menakutkan, orang itu bahkan lebih hebat. Sama seperti Ye Chen, dia berantakan. Tombaknya masih digunakan sebagai tongkat, dan dia membalikkan tungku tembaga, dan cahaya ilahi dari tungku tembaga tingkat Raja Suci dimusnahkan, dan hampir terbelah. Senjata ajaib itu terluka, dan Putra Dewa Phoenix juga menderita serangan balik yang mengerikan. Dia menoleh ke samping, tenggorokannya manis, dan dia menyemburkan darah dengan liar. Putra Dewa dari ras Dewa dan Putra Dewa dari ras Iblis bergandengan tangan untuk membunuh, dengan aura pembunuh. Yang satu membuat cetakan tangan, dan yang lainnya mengepalkan bayangan tinju. Keduanya merupakan kekuatan supernatural yang tidak ada habisnya, dan keduanya memiliki kekuatan yang hebat. Keterampilan membunuh. Ye Chen mendengus dingin, tiba-tiba mengangkat tongkatnya, dan langsung mengayunkannya. Putra Dewa Iblis itu berlutut dan langsung pergi ke langit dengan segelnya. Sekarang giliranmu. Ye Chen mencibir dengan dingin, membalik tangannya dengan tongkat, dan menyapu langit menuju Putra Protos. Namun, pada saat ini, dia tiba-tiba merasakan hawa dingin di punggungnya. Aura pembunuh menonjol, dan tubuh suci yang tertusuk itu terasa sakit. Dalam sekejap mata, dia tiba-tiba menarik tongkatnya dan tiba-tiba berbalik ke samping. Pada saat berikutnya, pedang pembunuh hitam pekat bermanifestasi dengan dentang, dan menembus topeng hantu yang dia kenakan. Pedang berdentang, aura pembunuh gitu kuat sehingga topengnya hancur di tempat. Ye Chen tiba-tiba mengetahuinya, tapi itu menyebabkan dunia menggoreng. Aku tidak salah. Terlalu banyak orang berseru. Tubuh suci masih hidup. Ekspresi para penonton menjadi bersemangat pada saat yang sama. Bagaimana mungkin? Bukankah dia mati di Belanda seperti yang dikabarkan sebelumnya? Banyak orang melihatnya dengan mata kepala sendiri. Apa terjadi? Dalam pertempuran besar seperti itu, dia tidak ragu untuk memobilisasi orang-orang yang dicari dari semua ras dan 9 kaisar tingkat kaisar dan 9 tentara kaisar ekstrim belum membunuhnya. Apakah dia supernatural? Setelah dimusnahkan, Ekaristi masih hidup. Orang ini luar biasa. Tidak heran ada kekuatan tempur yang gitu kejam. Seharusnya aku bisa menebaknya lebih awal. Baik Kaisar Zong dan Kaisar Nan menggelengkan kepala dan tersenyum. Aku tidak tahu apakah Jin Wu dan Kun Peng akan melawan dari tanah leluhurnya mereka jika mereka mengetahuinya. Pertempuran yang sangat besar, mereka masih belum membunuh tubuh suci kuno. Anak baik, setelah pertempuran selesai, mereka akan dilikuidasi. Masih segar dalam ingatannya. Aku akan mengatakannya saja. Xiao Juxian terkikik, mata besar Ling Che berkilat, dan kemudian membungkuk menjadi bentuk bulan sabit. Apakah kamu tidak bingung? Pangeran Baihu terbatuk, dan melihat sekeliling
Qinglong dan Xuan Wu di sisinya. Tidak mengherankan. Semua orang tersenyum dan menggelengkan kepala. Dia benar-benar manusia dewa. Putra dewa dari klan naga menyeringai satu demi satu. Tidak ada kematian di luar kota kuno Donghuang. Tidak ada kematian di reruntuhan kuno. Dan tidak ada kematian bahkan di bawah penangkapan ribuan orang-orang. Dalam hal cara menyelamatkan jiwa, itu hanya ketaatan ibunya kepada orang bijak kuno. Tubuh, kehidupan Xiao Qiang. Bagaimana mungkin kamu tidak mati? Hidup kamu masih hidup. Putra Dewa. Phoenix dan Dewa Senzu-san tertawa ganas, dan senyumnya sedikit mesum. Marah karena Ye Chen masih hidup, dan juga senang karena Ye Chen masih hidup, karena mereka dapat membalas dengan tidak hati-hati untuk menebus penyesalan masa lalu. Bagus sekali. Putra Dewa dari klan peri tersenyum, matanya penuh api, dan dia sangat bersemangat hingga dia akan menjadi gila. Ekaristi masih hidup dan dia masih memiliki harapan untuk memenangkan mata abadi dari 6 jalan. Ini sebenarnya adalah tubuh suci kuno yang sunyi. Di langit kosong lainnya, Xiao Chen sedikit terpana, sehingga tombak yang ditebasnya ragu sejenak, dan dia juga menunjukkan ekspresi terkejut. Kapan aku punya teman lama? Xiao Chen sangat bingung, berpikir bahwa dia tidak pernah melakukan kontak dengan tubuh suci kuno. Tidak mungkin. Dia memuntahkan darah, tapi putra Dewa Yaozu yang baru saja membentuk kembali tubuhnya. Ketika dia mendengar bahwa Ye Chen masih hidup, dia memuntahkan seteguk darah di tempat, dan tubuhnya retak. Lagi, meraung histeris. Melihat lelaki tua dilingsan lagi, wajahnya juga luar biasa. Pada awal perang, mereka telah berspekulasi tentang identitas Ye Chen, dan mereka telah memikirkan segala kemungkinan. Tapi mereka tidak menyangka bahwa Ekaristi yang mati dapat dilihat sekarang, yang sangat memalukan. Tapi pada saat ini, Ye Chen, sang protagonis, tampak acuh tak acuh, berdiri seperti patung, tidak bergerak. Mata kesadaran ilahi menatap sepotong langit, seolah-olah dia bisa melihat sosok samar melalui ketiadaan. Dia seperti hantu, dia bisa digambarkan sebagai sulit dipahami. Itu adalah tubuh ilahi Nirvana, dan pedang yang membunuhnya sebelumnya berasal dari tubuh ilahi Nirvana. Pukulan pembunuh. Jika dia tidak bereaksi cukup cepat, sebagian besar kepalanya akan tertembus, dan bukan tidak mungkin untuk dibunuh seketika. Itu benar-benar mengejutkanku. Tubuh ilahi Nirvana tersenyum, dan sepasang matanya yang layu, seperti jurang maut bersinar dengan cahaya redup membuat orang merasa kesurupan. Suatu hari, aku akan membunuhmu dengan tanganku sendiri, kata Ye Chen ringan, ekspresinya tidak berubah sama sekali. Bab 1573 berkelahi lagi. Tolong aku. Bocah Dewa Iblis meminta bantuan lagi, apakah Ekaristi gitu indah? Lao Su hampir dipukuli sampai mati, apakah Anda masih memiliki moralitas publik? Singkatnya, itu menarik perhatian orang dari segala arah. Segera, sudut mulut semua orang tidak bisa menahan kedutan. Putra Dewa Yaozu benar-benar sengsara. Dia tidak lagi berwujud manusia, melainkan segumpal darah dan daging. Setiap kali dia ingin membentuk kembali tubuhnya, dia dipukul mundur oleh tubuh pertempuran, dan gambarnya berdarah. Bersama-sama hancurkan dia. Masih putra Dewa Phoenix yang maju dan membuka hukum terlarang lagi. Setelah itu, putra dewa para dewa dan iblis, serta 20 putra dewa lainnya, bergegas maju bersama. Hei! Xiao Juxian berhenti dan menginjakan kaki di Sutian. Saya tidak tahu identitas Ye Chen sebelumnya, tapi sekarang saya tahu, saya ingin membantu Ye Chen baik padanya. Namun, dia baru saja naik, dan sebelum dia bisa bergerak, seorang pria berjubah hitam bergegas keluar dari samping dan memukul punggungnya. Orang itu aneh, dan dia tidak bisa melihat wajah aslinya dengan jelas, hanya sepasang matanya yang kusam dan sunyi, sangat dalam dan dingin. Dia juga seorang jenius yang jahat, tidak memamerkan gunung atau embunnya, tapi dia sangat kuat, menghalangi jalan Xiao Juxian. Tian Ken, kamu ahli dalam hal itu. Xiao Juxian mencibir, meskipun pihak lain ditutupi jubah hitam, dia mengenalinya. 9 dewa keluarga kaisar, itu saja. Pria berjubah hitam itu tersenyum bercanda, dan rantai dao muncul, terjerat di sekujur tubuhnya,
Napasnya mengepul seperti laut, dan darahnya mendominasi. Remehkan aku, bibiku akan memukulmu sampai menangis hari ini. Xiao Juxian mengutuk, dan bertepuk tangan sebening kristal. Pria berjubah hitam bernama Tian Chan juga sangat kuat. Keduanya memulai pertempuran, dan mereka langsung bertarung melawan Misti Sutian. Lihat, lihat, bertarung. Putra klan naga mengutuk dengan keras dan naik ke langit dengan pedang naga tiran ingin membantu Ye Chen. Di belakangnya adalah Dewi Rasro, dan di belakang Dewi Rasro, putra ras penyihir muncul dengan tombak kaisar penyihir. Ada juga lelaki besar dari Dewi Kuno dan putra Dewa Barbar, yang juga sangat galak, dan mereka semua sangat seksi. Mereka naik, dan banyak orang bergegas keluar dari kerumunan. Jumlahnya sama, dan kebetulan ada 5. Mereka semua setingkat monster, menghalangi 5 dewa naga. Dalam barisan 5 lawan 5, satu pihak ingin membantu Ye Chen memblokir musuh, dan pihak lain ingin membunuh Ye Chen. Jadi mereka melakukannya secara langsung. Ada ledakan, sudah hidup tapi sekarang lebih panas. Hal yang paling menggantung adalah sisi Ye Chen, yang mengambil sebuah kelompok dan memblokir 30 dewa dengan linglung, menunjukkan dominasinya ke samping. Membunuh. Lebih banyak putra dewa tingkat monster memusnahkan dan membunuh mereka, bukan untuk menyelamatkan putra dewa ras monster, tapi semua bergegas ke Ye Chen. Dibandingkan dengan hidup dan mati orang itu, mereka lebih menghargai Ekaristi. Kekuatan Ye Chen membuat mereka ketakutan. Dia tidak bisa dibunuh berulang kali, yang membuktikan bahwa dia menakutkan dan dia harus mati. Dunia dalam kekacauan, dan semua senjata magis bergegas menuju Ye Chen, menutupi langit dan menutupi bumi, ingin menghabisi Ye Chen dengan satu pukulan. Ye Chen mendengus dingin, dengan ki dan darah melonjak, membuka visi dunia yang kacau, membuka susunan 8 trigram dan banyak metode rahasia lainnya. Terdengar suara gemuruh, dan semua serangan menghantam alam kekacauan tanpa kecuali, membuatnya hancur. Tapi Ye Chen akhirnya membawanya turun, dan kemudian dengan tegas mengayunkan tongkatnya. Anak Dewa Phoenix yang bergegas ke depan adalah yang pertama menderita, tubuhnya hampir terlempar, dan langit berlumuran darah. Protoss dan Iblis tidak jauh lebih baik, satu persatu, satu lebih buruk dari yang lain. Sampah. Putra dewa dari klan peri mencibir, dan datang dari langit, memegang segel peri di tangannya, meremasnya menjadi satu jari, menunjuk ke arah Ye Chen, dingin dan dingin, dengan kekuatan yang menghancurkan. Lebih baik datang lebih awal daripada datang lebih awal. Teriakan nyaring mengguncang langit, dan sosok agung tampak bergegas maju, memegang kapak perang guntur di tangannya, dan menghancurkan cahaya ilahi putra dewa peri dengan satu kapak. Orang itu, perhatikan baik-baik, bukankah itu Queen Yu? Dia datang terlambat dan tertunda di jalan. Dia mendengar ada perkelahian besar, jadi dia membunuhnya, dan dia benar-benar menyusul. Bukan apa-apa untukmu, keluarlah. Putra dewa dari klan abadi mendengus dingin, ada karakter segel yang mengalir di antara telapak tangan dan jarinya, dan banyak kekuatan magis menyatu dalam satu telapak tangan, yang seberat gunung raksasa, menekan Queen Yu. Berani menghukum anak ketujuhku, dan membunuhmu. Kemarahan Queen Yu menjadi lebih serius dan dia segera melepaskan hukum terlarang, dan dia masih menyerang dan membunuh dengan kapak yang mendominasi. Itu adalah 2 orang kejam lainnya yang langsung bertarung melawan Misty Sky. Salah satunya adalah pangeran dari klan abadi, dan yang lainnya adalah pangeran dari klan Queen Yu. Kedua leluhurnya memiliki kaisar yang hebat. Ini adalah duel puncak dari 2 warisan, dan gerakannya tidak biasa. Queen Yu juga ada di sini, di mana kaisar kera kecil. Xuan Wu melihat sekeliling, tapi dia tidak melihat saudara laki-laki Queen Yu, yang sedikit mengejutkan. Ku bilang, berapa banyak dari kita yang hanya menonton? Bai Hu melirik King Long, Suzaku, dan Xuan Wu. Sejujurnya, aku tidak gitu paham dengan Ekaristi kuno. Suzaku memegang cermin kecil, menyisir rambutnya sambil berbicara, ahli kecantikan. Namun, jika kamu melihat seseorang yang kesal, kamu harus turun tangan. Mengatakan ini, gadis itu menyingkirkan cermin kecilnya, melangkah keluar, dan bergabung dalam pertempuran.
Putri dari klan Suzaku ini masih sangat galak, mengincar satu orang. Dia memiliki kekuatan supranatural yang tidak ada tandingannya. Segera, ada seseorang yang membunuh langit. Dia adalah putra Dewa Phoenix. Dia tidak tahu harus kemana, jadi dia kacau. Meskipun kedua ras tersebut adalah ras yang sama, mereka memiliki keluhan sejak zaman kuno. Sekarang setelah mereka menyusul hari ini, Suzaku tentu saja akan bergerak. Kamu sedang mencari kematian. Menderita pukulan berat dengan cara yang kacau. Putra Dewa Phoenix sangat marah, segera meninggalkan Ye Chen, dan langsung pergi ke Suzaku. Pedang Phoenix Immortal berdentang. Keluhan baru dan lama, mari kita hitung bersama. Suzaku sangat kuat, dengan tangan sebening kristal dan tangan putih, tapi kekuatannya tak tertandingi. Mencari kematian. Feng Xian'er juga datang dengan pedang. Kekuatan tempur puncaknya pecah, dan dia ingin membantu saudara kaisar membunuh Suzaku. Jika kamu ingin menjadi sangat rapi, aku tidak tahan lagi. Pangeran Baihu memutar lehernya, mencondongkan tubuh ke depan, dan menjatuhkan Feng Xian dengan telapak tangan. Apakah tidak ada orang di wilayah selatan yang menindasku? 2 lawan 1, kamu malu untuk menembak. Pergi. Feng Xianxiu melotot marah, penuh aura pembunuh. Jangan tersesat. Baihu menggelengkan kepalanya, sangat bingung. Putri, jangan takut, aku akan membantumu. Ada putra dewa tingkat jahat yang naik ke langit, dan dia adalah pangeran dari klan besar. Setelah dia, beberapa lagi melompat keluar. Mereka semua datang untuk menunjukkan kesopanan mereka. Apakah mereka dipaksa atau tidak, itu tidak dapat diterima. Hei! Tangan Xuan Wu dan Pangeran Qinglong gatal, dan mereka khawatir tidak punya alasan untuk berpartisipasi. Melihat orang-orang itu gitu sombong, itu perlu dilakukan. Beberapa orang tidak setuju satu sama lain, dan mulai bertarung di tempat, dan pertarungan berlanjut ke sutian. Barisan 1 lawan 1, dan ada cukup banyak pergerakan. Ye Chen mengangkat alisnya, membalikkan dewa dengan tongkat, dan melihat sekeliling dengan takjub. Langit dipenuhi dengan tokoh-tokoh pertempuran hebat, seluruh adegan pertarungan kelompok. Ekspresi Xiao Chen juga aneh, itu jelas situasi di mana dia dipilih dengan putra dewa Yao Zu. Tapi suara itu semakin keras dan keras, masing-masing dari mereka merasa seolah-olah mereka telah dipukuli sampai mati. Bingung sejenak, putra dewa dari klan iblis yang dikeringkan menjadi segumpal daging dan darah membentuk kembali tubuh iblisnya lagi, dan meraung dengan panik, "Selamatkan aku! Selamatkan aku!" Raungannya menarik banyak pelaku kejahatan putra dewa super. Berpartisipasi dalam pertempuran, mereka semua bergegas ke tubuh suci Ye Chen. Hutang darah dibayar dengan darah. Xiao Chen mengayunkan tombaknya dan datang. Dia masih meremehkan kekuatan putra dewa Yao Zu. Itu benar-benar tidak sulit untuk dibunuh, sangat sulit untuk dikalahkan. Kali ini, dia telah mengerahkan seluruh energinya untuk itu, dan itu tidak akan cukup jika dia tidak mengubah orang ini menjadi abu, dan dia tidak akan memberinya kesempatan untuk bernafas. Di sini, Ye Chen mengayunkan tongkatnya dan menyapu dewa lain. Dengan gitu banyak orang, tampaknya mereka sangat menghargainya, tapi semua orang yang masuk mendatanginya, dan mereka semua galak. Saat ini, dia tidak lagi melawan 30 putra dewa, tapi 50 putra dewa, yang semuanya adalah musuh. Saat berbicara, orang lain bergabung. Itu adalah seorang pria muda berjubah ungu dengan jejak kuno di antara alisnya. Tidak diketahui kekuatan apa yang dia miliki, atau garis keturunan apa yang dia bawa. Tapi dia sangat kuat, dengan pedang membubung ke langit, dia menebas sungai abadi. Dia tak tertandingi, dan Ye Chen menendang balik. Ye Chen menghela nafas dalam hatinya. Xuan Huangguo adalah Crouching Tiger, Hidden Dragon, layak dipikul oleh Kaisar Selatan, dan dia meraih banyak hal. Namun, karena dia menentangnya, dia tidak akan sopan, dia akan menelepon Anda kembali terlepas dari siapa Anda. Itulah putra dewa dari klan surga yang mengubur. Kaisar yang menyaksikan pertempuran itu mengeluarkan suara panjang, dan mengarahkan pandangannya pada pemuda berjubah ungu yang bertarung dengan Ye Chen. Garis keturunan ini tidak lemah. Ini hampir sama bagusnya dengan tubuh suci. Dengan suara, dia benar-benar bergabung dalam pertempuran dan memblokir sisi Sutian.
Di langit kosong itu, ruangnya terdistorsi, dan ada udara misterius yang muncul, yang sulit dipahami, seperti hantu. Jika dilihat lebih dekat, itu adalah tubuh ilahi Nirvana. Bei Sheng juga ingin bermain. Tubuh Dewa Nirvana tersenyum. Aku benci orang yang licik. Bei Sheng memandang Sutian sambil tersenyum. Aku tidak peduli jika kamu membunuh orang lain. Kamu tidak dapat menyentuh tubuh suci. Hidupnya adalah milikku. Kalau gitu aku ingin melihatnya hari ini. Kualifikasi apa yang Anda miliki untuk berdiri bahu-membahu dengan Dewa Timur? Dewa Nirvana mencibir. Auranya menghilang dalam sekejap, dan ketika dia muncul kembali, dia sudah berada di depan Bei Sheng, dan pedangnya musnah, yang merupakan pengetahuan. Ekspresi Bei Sheng acuh tak acuh, dan dia melarikan diri dengan satu langkah. Tangannya yang sebening kristal membentang melintasi langit, membingungkan ruang dan memaksa pihak lain keluar. Pertempuran antara dua orang sudah cukup untuk membuat Anda kencing. Mereka berlarian di seluruh langit, membuat orang terpesona. Mengetahui kekuatan supernatural dari tubuh Dewa Nirvana, Bei Sheng tidak akan tinggal di satu tempat untuk sedetik pun. Orang yang bergerak adalah yang paling sulit untuk dibunuh. Kalian berdua duduk dengan kokoh di Diao Yutai. Nandi melirik Sutian, lalu ke Zhong Huang dan Shizun. Jangan tanya tentang urusan dunia. Shizun tersenyum ringan, hanya menjadi penonton. Mata Budanya tenang, dan dia hanya berdiri di sana. Dengan kekuatan tempur mereka, mengapa mereka membutuhkan bantuanku? Kaisar juga tersenyum, dan tidak berniat untuk berpartisipasi. Jangan bicara tentang itu, aku sudah terbiasa. Nandi dengan ringan melambaikan tangannya, berjalan keluar dengan satu langkah, dan mendorong keluar dengan telapak tangan secara horizontal, memaksa seorang pemuda berjubah darah bersembunyi di kehampaan. Sue Sangzi, aku belum pernah melihatmu selama 100 tahun. Jangan datang ke sini tanpa masalah. Nandi memandangi pemuda berjubah darah itu dengan penuh minat. Sungguh suatu kehormatan bagi raja ini. Kaisar Selatan masih mengingatku. Pemuda berjubah darah bernama Sue Sangzi menjilat lidah merahnya. Dia memiliki 3 mata, yang semuanya berwarna merah darah. Garis keturunannya juga kuat, jika dibandingkan. Tidak lebih lemah dari Kaisar Selatan. Memenggal kepala teman lamaku, akun ini akan diselesaikan hari ini. Mata Nandi menjadi dingin, dan dia langsung menyerang, masih dengan telapak tangan, meski biasa, tapi mendominasi. 3 mata Sue Sangzi juga bersinar dengan cahaya dingin, dan dia bertarung dengan bayangan tinjunya, dan benar-benar meledakkan telapak tangan Kaisar Selatan dengan satu pukulan. Darahnya juga terungkap sepenuhnya, dan penglihatan sering muncul. Berkelahi dengan satu pukulan, membagi hadiah secara merata, mengejutkan orang ke segala arah. Mereka tidak mengenali Sue Sangzi, tapi kekuatan tempur yang mengerikan ini membuat mereka mengingatnya sebagai orang yang sangat kuat. Pertarungan antara keduanya tidaklah kecil, dan bisa dikatakan menghancurkan. Lingkaran pertempuran lainnya tidak seganas biasanya. Orang-orang terus bergabung. Tanpa kecuali, mereka adalah anak-anak monster. Orang suci biasa tidak berani berpartisipasi, karena takut jika tidak hati-hati, mereka akan berakhir di neraka. Suara gemuruh mengguncang langit, langit dan bumi ini kehilangan warnanya, alam semesta terbalik, dan hujan darah turun, mewarnai dunia menjadi merah. Orang tua itu mengetahuinya, kelompok junior ini tidak datang untuk mendengarkan hukum, tapi membentuk kelompok untuk menghancurkan barang-barang. Di Lingsan, banyak orang tua mengelus janggut mereka dengan penuh arti, dan mereka tinggi dan kuat. Ada banyak talenta di Xuan Huang, dan itu juga Crouching Tiger, Hidden Dragon. Fraksi utama selalu memiliki keluhan. Hari ini, ada pemandangan seperti itu. Seperti yang diharapkan, pertempuran antara tubuh perang dan putra Dewa Iblis adil sekering yang malang. Hal yang paling menakjubkan tentang lelaki tua ini adalah Ekaristi. Ada gitu banyak orang, dialah yang galak. Dia gitu mendominasi. Bab 1574 Kemampuan untuk mengenali orang. Diskusi berkecamuk, dan langit penuh dengan dewa, dewi, pangeran dan putri, dan masing-masing dari mereka bertarung seperti api yang mengamuk. Dunia ini benar-benar dalam kekacauan, dan menjadi tempat perkelahian geng.
Pertempuran itu bergejolak, dan adegan berdarah terus berlanjut. Darah menghujani, menodai langit merah dan menutupinya dengan hemoglobin. Banyak orang melihat ke arah Lingsan, dan melihat Yang Mulia Sakyamuni dari kejauhan. Dia juga salah satu penontonnya. Di antara gitu banyak orang, dia harus menjadi yang paling memalukan. Ceramah yang bagus tentang Lingsan, orang-orang dari seluruh dunia datang untuk mendengarkan Dharma. Tapi sebelum ceramah dimulai, sekelompok bajingan di luar gunung mulai berkelahi. Dan bukan hanya satu atau dua, tapi satu kelompok, berkelahi dalam kelompok. Perkelahian itu adalah perkelahian geng. Yang Mulia Sakyamuni tersenyum, meskipun dia berada di tingkat semi kaisar, dia masih tidak marah, dan menyaksikan pertempuran dengan ketenangan pikiran, merasa puas dan kagum. Tuanku, mengapa Anda tidak menghentikannya secara paksa? Seorang Buddha melangkah maju, jalan zennya tidak stabil, dan ada kemarahan di wajahnya. Tidak, tonton saja dengan tenang. Sakyamuni melambaikan tangannya dan tersenyum. Apakah kamu melihat tubuh suci lain dihancurkan? Ketika keduanya berbicara, sekelompok lelaki tua berkumpul bersama, masing-masing dengan tangan di tangan, mata mereka bersinar, dan mereka menghela nafas dan mendecakkan lidah. Tempat yang mereka lihat adalah kabut darah, dan Ye Chen yang mendominasi menghancurkan putra dewa dengan tongkat, dan roh primordial mati. Sejauh ini, tidak lebih dari selusin putra Allah yang telah dibunuh olehnya. Tapi anak dewa-dewa sangat gigih, dan musuh Ekaristi itu juga maju satu demi satu. Pada saat ini, siapapun yang memperhatikan teriakan putra dewa Xiaozu bergegas menuju tubuh suci, ingin memanfaatkan hari ini untuk membunuh musuh. Ibuku, bagaimana situasinya? Gerakan Susi gitu keras sehingga Yanlong, yang mundur di dalam kuali, juga terbangun, berbaring di mulut tripod dan melihat keluar. Ekspresinya sangat terkejut. Apalagi yang bisa terjadi? Di mana aku akan hidup? Ye Chen menggelengkan kepalanya tanpa daya, mengangkat tangannya dan memberikan pukulan dominan lainnya. Yanlong menghela nafas dan melihat Xiao Chen tidak jauh dari sana yang memamerkan kekuatannya. Apakah itu putra Raja Perang? Seperti yang kamu katakan. Ye Chen berkata dengan santai, ini hanya untuk melindunginya dari pemenggalan kepala anak dewa dari klan iblis. Itu sebabnya dia terlibat dalam perkelahian ini. Jadi gitu. Yanlong tersenyum. Ada satu orang lagi di kampung halamanku, hanya seperti di kehidupan sebelumnya. Tidak lebih lemah dari Raja Perang. Saat dia berbicara, dia memelototinya. Melihat sekeliling ke langit ke segala arah dengan dua bola mata, dia terus mendecakkan lidahnya. Ada gitu banyak level monster jenius di sini, dan mereka membentuk kelompok untuk bertarung, yang jarang terjadi dalam 100 tahun. Monster, jangan remehkan aku. Yanlong melengkungkan bibirnya. Aku yang terbaik dalam mengenali orang. Aku bisa mengenali semua orang terkenal di barisan Xuan Huang. Oh, Ye Chen, yang membuka matanya, menjadi tertarik. Kalau gitu beritahu aku siapa yang melawan Kaisar Selatan. Rambut darah bermata tiga, tidak diragukan lagi Sui Sangzi. Yanlong segera berkata, itu adalah karakter yang kejam, yang leluhurnya adalah iblis darah, memurnikan darah budidaya Taoisme. Saya paling suka garis keturunan khusus, jadi saya harus mewaspadai dia di masa depan. Gitu tubuh suci disempurnakan oleh iblis darah di tahun-tahun terakhirnya, dan nasibnya sangat menyedihkan. Ada rahasia seperti itu. Ye Chen tidak bisa menahan cemberut. Berani memurnikan darah tubuh suci, yang membuatnya menunjukkan sikap dingin pada Sui Sangzi. Tak perlu dikatakan lagi, gadis kecil itu adalah 9 dewa dari keluarga kaisar, santo termuda di Xuan Huang dan bahkan seluruh langit dan segudang alam. Yanlong terus berbicara, melirik 9 dewa siapapun yang bertarung dengannya, mungkin ini Tianchan dari alam ilahi. Alam ilahi. Ye Chen mengangkat alisnya. Dari mana asalnya? Cabang dari primordial Protos, garis keturunannya lebih kuat daripada putra ilahi dari Protos. Yanlong berkata perlahan, teknik kungfu semacam ini sangat aneh, itu terintegrasi secara bawaan dengan Tao. Terintegrasi secara bawaan dengan Tao. Teknik kungfu ini agak menakutkan.
Ye Chen menghela nafas, orang yang bisa bersaing dengan Kaisar Sembilan Dewa sebaik dia, dan dia benar-benar karakter yang kejam. Itu melawan langit. Hati-hati, orang yang menyerang adalah putra dewa dari klan Zhangtian. Yan Long mengingatkan, jangan dipotong oleh pedangnya. Tanpa diingatkan, Ye Chen sudah mengayunkan tombaknya. Orang yang menyerangnya adalah pemuda berjubah ungu sebelumnya. Dia memang sangat kuat, pedang pembunuh di tangannya adalah senjata dewa yang menakutkan. Tubuh suci kuno, buah darahnya luar biasa. Zhangtian Senzi tersenyum, menjilati lidah merahnya, memperlihatkan gigi putihnya. Pedangnya memotong sungai peri bercahaya lainnya. Ye Chen tidak menganggapnya serius dan meledakkan sungai peri dengan sebatang tongkat, dan menggabungkan 9 tinju dan 8 tinju liar dengan satu tangan, dan meledakkan putra Zhangtian kembali. Untuk orang ini, dia tidak pernah meremehkannya. Kekuatan tempurnya setara dengan putra dewa abadi, dan dia berada di level yang sama dengan Sui Shangzi dan Tian Ken. Yang paling penting adalah dia belum pernah mendengar nama Buring Heaven sebelumnya. Tapi sekarang dia melihatnya. Dia harus menghela nafas lagi dengan perasaan Crouching Tiger, Hidden Dragon, Tanah Suci para biksu, tempat bakat muncul. Dalam jumlah besar. Saat berbicara, Senzi Zhangtian mengangkat tangannya, menunjuk ke aura dewa, yang membawa kekuatan untuk menembus segalanya. Ye Chen juga mengangkat tangannya, dan 9 jari Taiksu bergabung dengan 6 kekuatan magis meridian dalam sekejap, dan mereka saling berhadapan, menghancurkan jari Zhangtian. Kemudian, dia tiba-tiba berbalik, dan dengan satu telapak tangan dia membuang Protoss yang menyerang, dan iblis yang hendak menyelinap menyerang dari samping, juga gagal lolos dari kesialan, dan dijatuhkan olehnya dengan tongkat. Putra Dewa Pesona Iblis dan Putra Dewa Klan Jiwa berkumpul lagi, mendesak cermin perunggu kuno bersama untuk menyegel Ye Chen. Meskipun cermin perunggu itu kuat, itu tidak bisa menghentikan Ye Chenyi. Tongkat itu terbelah di tempat. Putra Iblis Pesona dan Putra Ras Jiwa juga diserang balik, dan mereka pergi ke timur dan barat, melangkah mundur, tubuh mereka berlumuran darah, dan mereka semua panik. Setelah membunuh keempat orang ini, tombak di tangan Ye Chen berdengung dan menjadi setebal lengan. Dia disapu olehnya dengan tongkat seperti binatang buas, dan dewa yang terbunuh terbang berkeping-keping. Meskipun mereka semua jenius tingkat monster, tidak semuanya memiliki kekuatan tempur Senzi Zhangtian, dan mereka yang memiliki kekuatan tempur yang lemah secara alami akan menderita. Ketika berbicara tentang Zhangtian Senzi, pria itu memiliki gerakan besar lainnya. Ye Chen mencibir, mengayunkan tongkatnya dan menyerang Wu Shuang yang mendominasi. Keduanya bertarung dengan sengit, tubuh Ye Chen terluka untuk pertama kalinya. Itu adalah hadiah dari surga pemakaman, dan dia hampir dipotong oleh pedang. Apakah itu Bei Sheng? Ye Chen dan Zhang Tiandou mengguncang dunia, tapi Yan Long tidak khawatir sama sekali. Dia menatap Bei Sheng, terpesona, menyebar ke seluruh langit. Apa yang kamu lakukan? Seperti ini orang. Di kegelapan mungkin adalah tubuh ilahi Nirvana. Yan Long merenung, ya, itu dia. Dia menutup matanya, dan orang ini melirik ke tempat lain di Sutian, menyeringai terus-menerus. Para dewa dan dewi kuno dari 9 ras semuanya adalah di sana, dan para pangeran dan putri dari 5 keluarga kerajaan di wilayah selatan juga ada di antara mereka. Ada juga Bei Sheng, putra dewa Phoenix, 9 dewa keluarga Di, putra dewa klan jiwa, putra dewa pesona, Queen Yu, putra Suesang, putra dewa Zhangtian, Tian Ken, dan Feng Xianer, semuanya di antaranya tergantung di atas satu sama lain. Dia pandai mengenali orang, seperti bakat yang aneh. Dia telah mengidentifikasi semua orang yang berpartisipasi dalam perang, dan mereka yang tidak berpartisipasi dalam perang, seperti Si Zun dan Zhong Huang, serta pelaku kejahatan yang tidak terlihat jelas tapi semuanya adalah karakter yang kejam, semuanya ditangkap olehnya. Sayang sekali dia tidak melihat Dongsen. Jika dia ada di sana, itu akan menjadi lebih hidup, dan 5 penjahat Xuan Huang akan bersama-sama. Itu benar-benar menggemakan kata-kata dunia. Telah menjadi hukum bahwa dimanapun tubuh suci kuno itu sibuk, itu akan semakin buruk setiap saat. Akhirnya, dia berbalik ke sisi Xiao Chen. Pertempuran ini dimulai karena dia, dan seperti
sepertinya dia yang pertama mengakhiri pertempuran. Anak dewa daging dan darah dari klan iblis masih mati-matian meminta bantuan. Namun, tidak ada yang memperhatikannya. Tubuhnya dihancurkan oleh Xiao Chen. Hanya roh primordial yang melarikan diri dengan putus asa, tidak berani bertarung lagi. Kemana harus pergi? Teriak Xiao Chen dengan nyaring, dan mengambil langkah menyeberang. Telapak tangan Ling Tian seperti gunung, dan menekan Yao Zhu Godson di tempat. Yao Zhu tidak akan membiarkanmu pergi. Yao Zhu Senzi meraung. Kamu harus tahu bahwa yang disebut hutang darah harus dibayar dengan darah. Xiao Chen mendengus dingin, dan kekuatan kepunahan di telapak tangannya berkumpul dengan cepat. Tidak, tidak. Mata Yao Zhu Senzi menonjol, penuh kengerian, dan dia sudah melihat gerbang hantu neraka. Dia tidak berdamai. Dia masih memiliki rencana besar dan keinginan besar, dan dia masih memiliki jalan yang belum selesai menuju Kaisar Pangeran dari klan monster tidak bisa mati gitu saja. Hanya saja keengganannya pada akhirnya tak tertahankan oleh kekuatan nirwana. Ketika dia diambang kematian, pria penyendiri itu benar-benar mengerti apa itu penyesalan. Menyesali bahwa dia seharusnya tidak membantai orang-orang licuan, dan bahkan memprovokasi badan perang, dan akhirnya terpencar. Xiao Chen tidak menunjukkan belas kasihan, menyekanya dengan telapak tangannya, menghancurkan roh primordial pangeran dari klan monster, dan mengirimnya langsung ke jalan Huangquan. Putra dewa ras monster yang paling sulit dibunuh, pada saat ini, benar-benar menjadi debu sejarah. Kesombongannya, ambisinya, dan kebenciannya juga menghilang dengan kematiannya. Para penonton menghela nafas, pangeran dari klan besar dimusnahkan seperti ini, orang tidak bisa menahan nafas, dunia ini sangat kejam. Putra dewa dari ras iblis telah pergi. Xiao Chen datang untuk membantu Ye Chen dengan tombak, matanya seperti obor, dan roh jahatnya mencapai langit, seperti dewa perang. Tubuh tempur Lei Ting memiliki dominasi yang tak tertandingi. Tepat setelah bergabung dalam pertempuran, dia menebas sekelompok dewa, dan keempat sisi tersentak kaget. Terima kasih. Ketika dia sampai di sisi Ye Chen, Xiao Chen berkata dengan tulus, jika bukan karena bantuan Ye Chen kali ini, akan sulit baginya untuk membunuh putra dewa ras monster. Ini bagus kebaikan. Saudaraku, aku keluar. Ye Chen menyapu anak dewa dengan tongkat, darahnya naik, dan dia memutar lehernya dengan keras. Karena balas dendammu telah terbalaskan, aku tidak akan menahan lagi. Setelah kata-kata itu jatuh, tombak di tangannya berubah menjadi cahaya ilahi dan kembali ke lengan bajunya. Pada saat yang sama, pedang pembunuh merah terwujud di tangannya. Itu adalah pedang Fenji. Senjata militer asli Kaisar Zun itu bergerak dengan suara dentang, energi pedang meluap, dan setiap helai dibungkam. Senjata semi dewa. Xiao Chen terkejut dan tidak percaya. Ayo mulai. Ye Chen tersenyum dan melangkah keluar. Untuk pertama kalinya, dia beralih dari bertahan ke menyerang, dan prestise suci menyapu langit. Orang pertama yang menderita adalah Senzi Mimei yang dikirim terbang oleh salah satu pedangnya. Tubuh dewa terbelah, dan darah Mimei muncrat tipis. Berkat latar belakangnya yang dalam, dan juga berkat Ye Chen yang tidak dapat mengerahkan kekuatan puncak pedang Zundi. Jika tidak, dia mungkin akan diretas hidup-hidup. Prajurit Kaisar Semu. Dia memiliki prajurit Kaisar Semu. Dewa Zimei meraung, dan sebelum dia bisa mengucapkan kalimat kedua, dia menyemburkan darah dengan liar. Pedang Fenji. Anda tidak perlu berteriak, dan putra baptis yang bergegas maju juga mengenali pedang di tangan Ye Chen. Leluhurnya Fenji memiliki reputasi yang ganas, jadi bagaimana mungkin dia tidak mengenali pedangnya? Bagaimana bisa pedang Patriark Fenji ada di tangannya? Bagaimana menurutmu? Ye Chen menunjukkan dua baris gigi putih, tersenyum sedikit menyeramkan, dan mengayunkan pedangnya, menyapu langit. Darah menyembur keluar, dan banyak orang terbang keluar karena pedang ini. Mereka yang kultivasinya lemah tubuhnya dilebur menjadi kabut darah di tempat, dan mereka yang kekuatan tempurnya lemah bahkan tidak bisa mempertahankan semangat primordial mereka, dan musnah di titik. Bab 1575 Zundi Jianwei. Pedang Ye Chen terlalu mendominasi, dan wajah para dewa yang menyaksikannya berubah ngeri.
Mereka punya alasan untuk percaya bahwa Patriark Fenji sudah mati, dan dibunuh oleh Ye Chen di reruntuhan kuno. Tubuh suci tidak terkalahkan pada level yang sama. Di reruntuhan kuno di mana basis kultivasi ditekan, tidak ada yang menjadi lawannya, bahkan jika basis kultivasi ditekan ke leluhurnya kuasi bijak Fenji. Gitu Fenji muncul, tidak peduli di luar Gunung Lingsan atau di dalam Gunung Lingsan, terjadi keributan, dan Ye Chen benar-benar memenggal kepala Kaisar Zun. Ini mengejutkan, dan itu sama sekali tidak boleh. Saya tidak tahu. Jika semua orang tahu bahwa Ye Chen pernah membantai seorang kaisar agung, apakah mereka akan menangis ketakutan di tempat? Ye Chen menunjukkan kekuatan gaibnya, memegang Fenji, dan menari sembarangan. Putra dan pangeran para dewa sengsara, dan semuanya berdarah di langit. Saint Pisique sendiri tidak tertandingi dalam kekuatan tempur, dan sekarang ada tentara kuasi kaisar yang membantu. Itu tidak buruk. Siapa yang berani maju ke depan? Gambarnya agak berdarah. Puluhan putra dewa dan pangeran tidak bisa mengangkat kepala karena dia sendirian, dan mereka semua berantakan. Beberapa orang menghitung putra dewa yang dibunuh olehnya. Jumlahnya tidak kurang dari 20, dan mereka semua dirugikan sampai mati. Banyak putra dewa mundur, dan mereka yang lebih kuat dari Tianchan, Sui Sangzi, dan Sentian dari Zantian harus menghindari keunggulan untuk saat ini. Itu adalah prajurit kuasi kaisar, dan kekuatan dominasi bukanlah lelucon. Namun, masih ada orang yang tidak percaya pada kejahatan, dan itu adalah putra dewa dari klan peri, yang menggulingkan Queen Yu dengan satu telapak tangan, dan menyapu lautan peri yang mengerikan untuk membunuh Ye Chen, yang memegang kuasi. Prajurit kaisar, aku hanya mencoba menyelesaikan akun denganmu. Ye Chen mendengus dingin, menghancurkan langit dengan satu langkah, dan memotong galaksi yang luas. Kalau gitu datanglah. Putra dewa dari klan peri mengguncang dunia dengan amarah, dan mengeluarkan kekuatan gaib yang hebat, mengumpulkan perisai peri yang cerah. Kapan? Pedang Fenji menebas Immortal Shield tanpa memihak, suara logam yang bertabrakan tajam dan jernih, dan percikannya cerah. Meskipun perisai peri itu kuat dan kokoh, pedang Ye Chen bahkan lebih kuat, memotongnya dengan paksa, dan putra dewa dari klan peri juga menendang balik. Menekan raja ini. Tiba-tiba berhenti, mata putra klan peri berwarna merah darah, penuh dengan mata ganas, dan 3 sinar cahaya peri keluar dari tubuhnya dalam satu tarikan napas. Melihat dari kejauhan, setiap sinar cahaya peri dibungkus dengan senjata ajaib, tungku tembaga, cermin ajaib, dan segel kuno. Tanpa kecuali, mereka semua adalah prajurit suci yang agung. Rolling Jingyuan mana mengalir masuk, dan 3 prajurit suci besar menghidupkan kembali kekuatan ilahi mereka bersama-sama, dan menekan Ye Chen pada saat yang sama. Itu tidak mudah. Ye Chen memarahi dengan dingin, melintasi langit, satu pedang membalikkan tungku tembaga, pedang kedua memotong cermin ajaib, dan pedang ketiga adalah yang paling sombong, menghancurkan segel kuno. 3 prajurit suci agung dikalahkan 3 kali, dan putra klan peri terluka lagi. Tubuh peri terbelah di tempat, dan darah menyembur keluar. Mata Ye Chen sedingin es penuh niat membunuh. Dia menghunus pedangnya lagi, dan putra klan peri dipotong dan terbang lebih dari 800 kaki jauhnya. 4 arah ketakutan, semua putra para dewa mundur, dan seseorang telah mengorbankan formasi mereka untuk melarikan diri. Pasukan kuasi kaisar terlalu kuat. Kemana harus pergi? Ye Chen bergerak dengan satu langkah, mengayunkan pedangnya dan menebas putra dewa tubuh dan dewa mati bersama. Sutian tiba-tiba menjadi kacau, dan langit dipenuhi orang-orang yang melarikan diri. Ye Chen sangat kuat sehingga dia mengejar dan membunuhnya di seluruh langit dengan pedang Zundi dimanapun dia membunuh, perampokan darah muncul. Ini adalah pemandangan yang menakutkan, ada ratusan arogansi tingkat iblis dan banyak putra dewa dan pangeran dari klan dan faksi besar. Tidak ada dari mereka yang berani berbalik dan bertarung, dan mereka semua melarikan diri. Bahkan jika itu adalah tubuh Dewa Nirvana, dia harus menghindari ujung tajam untuk sementara. Ye Chen, yang menahan prajurit kuasi kaisar, terlalu kejam. Mantian Senzi dibunuh oleh satu orang karena panik. Darah tumpah ke seluruh tanah, mewarnai langit merah.
tubuh suci yang mendominasi, tak terkalahkan pada level yang sama. Satu orang dapat memilih kelompok besar. Jika mendominasi ke samping, dia sudah menjadi protagonis di zaman itu. Cukup. Queen Yu tidak bisa menahan tawa. Kebangkitan fisik suci telah menjadi angka yang telah ditentukan sebelumnya. Zhong Huang, Shizun, Nandi, dan Bei Sheng semuanya berkata dengan penuh arti. Lebih kuat dari mereka, tapi juga di bawah tekanan. Oke, pusat perhatian telah dirampok lagi. Putra Dewa Klan Naga dan Putra Dewa Klan Wu terbatuk datar, malu. Aku tidak ingin melihatnya di wilayah selatan lagi. Pangeran Xuan Wu dan yang lainnya menyeringai, aku belum pernah melihat seseorang yang gitu terpaku. Aku akan meminjam pedang Zundi kakek untuk dimainkan. Rahang. Aku tidak sebaik dia. Xiao Chen menggelengkan kepalanya sambil tersenyum. Dia pikir dia tak terkalahkan. Bahkan jika dia membuka Battle Dragon, dia masih kalah dari Ye Chen. Itu hanya mitos. Generasi yang lebih muda luar biasa. Di Lingsan, terdengar suara mendesah dan mendecakkan lidah, dan semua orang tua yang menonton menyeringai. Tuanku, ini. Lihat saja. Sebelum Sang Buddha selesai berbicara, dia disela oleh Yang Mulia Sakyamuni dengan senyum ramah. Suatu hari, raja ini akan memenggal kepalamu. Di tengah diskusi, putra dewa dari klan peri melarikan diri lebih dulu, dan ada pintu domain teleportasi di belakangnya, melangkah masuk. Sebelum pergi, matanya yang berwarna darah penuh dengan niat membunuh yang telanjang, sangat ganas, seperti iblis di Jiwyu. Dia gitu tinggi di atas, dia dikalahkan lagi. Lebih menyeluruh dari reruntuhan kuno. Tidak hanya gagal memenangkan mata peri Ye Chen, tapi terluka parah dan setengah mati, yang merupakan rasa malu dan penghinaan yang luar biasa. Ye Chen mencibir, dan tidak mengejarnya. Karena dia melangkah ke portal domain teleportasi, akan sulit untuk menghentikan bahkan tentara kuasi kaisar. Keberadaanmu telah membuat raja ini jauh lebih menyenangkan. Dalam kehampaan, terdengar suara halus bergema. Tubuh ilahi nirvana juga terlepas, sunyi dan dingin. Tapi siapapun yang mendengarkannya merasakan hawa dingin di punggung mereka. Ditargetkan oleh tubuh ilahi nirvana, saya bahkan takut. Kamu tidak bisa tidur nyenyak. Jika Anda tidak memperhatikan, kepala Anda mungkin bergerak, menerbangkan Thunder God Art, mimpi buruk bagi satu generasi. Mengetahui bahwa ini adalah tantangan, Ye Chen tidak menghentikannya. Dia bisa lolos dari pengetahuan Fei Lei Senju, tapi dia tidak bisa mengejar pelarian Fei Lei Senju. Dia belum melakukannya. Setelah tubuh ilahi nirvana dihancurkan, Sue Sangzi, Zheng Tian Senzi dan Tian Chan juga melarikan diri satu demi satu, dan para pelari berkata dengan cepat. Tapi tidak peduli siapa itu, sebelum pergi, ada kata-kata dingin kembali, Ye Chen, aku akan membunuhmu suatu hari nanti. Aku akan menunggu. Kata Ye Chen dengan tenang, tanpa akan menghentikan mereka. Mereka bertiga adalah tidak lemah dalam pertempuran, kemampuan melarikan diri juga licik, bahkan jika mereka mengejar, sulit untuk membunuh mereka. Saat dia berbicara, dia mengangkat kakinya melintasi langit, dan dengan pedangnya dia menebas keluarga pangeran, melewati Protoss dan Iblis, dan langsung mengejar Dewa Phoenix dan Peri Phoenix. Niat membunuh terhadap mereka berdua benar-benar tak tertahankan, bahkan jika Feng Huang melikuidasi mereka, dia tidak akan menunjukkan belas kasihan. Melihat Ye Chen mengejarnya, ekspresi God Sun Phoenix dan Feng Xian berubah ngeri, dan mereka buru-buru memobilisasi barisan, mencoba melarikan diri. Ayo tinggal. Ye Chen bergegas ke arahnya dengan aura yang menakutkan, pedangnya mengganggu ruang dan memotong formasi. Engah, engah. Darah tiba-tiba muncul, dan baik putra Dewa Phoenix maupun Feng Xian berdarah. Membunuh. Dewa Putra Phoenix meraung, rambutnya acak-acakan, berdarah, dan dia tampak menakutkan, matanya penuh darah. Dia mengorbankan Zhou Yuan dengan darah dan melakukan pukulan yang tak tertandingi di dunia. Ye Chen tidak menghindar, mengelak atau bertahan. Dia membawanya dengan tubuh sucinya, dan tiba-tiba menghunus pedangnya, membunuh tubuhnya dengan satu pedang. Hanya Yuan Shen yang tersisa, dan putra Dewa Phoenix adalah lawan Ye Chen.
dan dia ditekan setelah dia tidak dapat melarikan diri sejauh 100 kaki. Hutang darah dibayar dengan darah. Ye Chen datang ke 9 surga yang luas, kata-katanya dingin dan agung, dan aura pembunuhnya mengamuk. Tidak, tidak. Mata putra Dewa Phoenix menonjol, penuh ketakutan. Dia merasa bahwa dia telah jatuh ke neraka sebelum dia dibunuh. Itu adalah nafas kematian yang sebenarnya. Pada saat-saat terakhir hidup dan mati, dia benar-benar menyesal telah memprovokasi bintang jahat Ye Chen, dan bahkan menyebabkan akhir hidup dan mati. Ini semua adalah pembalasan. Dia tidak memiliki permusuhan dengan Ye Chen, semuanya karena Feng Xian dan kesombongannya, yang merusak jalan hidupnya. Ketika pedang Kaisar Zun jatuh, roh primordial, putra Dewa Phoenix, mati di tempat. Debu menjadi debu, debu menjadi debu, dan menjadi debu sejarah. Si Fang menghela nafas dan mati lagi, tapi dia tidak sendirian dalam perjalanan menuju Huangquan, dan ada banyak rekan satu tim di sisinya. Ye Chen tidak menunjukkan belas kasihan, menatap Feng Xian mengambil tentara Zundi, dan memaksanya untuk membayar kembali hutang darahnya. Kamu tidak bisa membunuhku, aku keturunan Phoenix. Mata Feng Xian penuh dengan kengerian, dan dia terhuyung mundur. Aku tidak punya permusuhan denganmu, kaulah yang terlalu banyak menipu orang lain. Ye Chen berkata dengan dingin, dan menghancurkan senjata ajaib Phoenix Immortal dengan pedang. Demi Phoenix Senior, aku ingin menyelamatkanmu, tapi kamu tidak tahu harus berbuat apa, dan berkomplot melawanku berkali-kali. Ye Chen mengayunkan pedangnya lagi, memotong tubuh peri Feng Xian, dan hanya Yuan Shen yang tersisa, melarikan diri dengan putus asa. Leluhurnya tua, selamatkan aku. Feng Xian mendesis histeris ingin Phoenix melarikan diri darinya. Namun ini adalah gurun barat, Phoenix berada jauh di tanah air timur, dan dalam keadaan memproklamirkan diri. Bahkan jika dia ingin menyelamatkannya, itu akan berada di luar jangkauannya, dan dia tidak dapat mendengarnya. Sama sekali. Bayar untuk hidupku. Ye Chen menyusulnya selangkah demi selangkah, dan pedang Zundi yang terangkat berdentang. Dan ketika pedang itu jatuh, ada kematian dan tidak ada kehidupan. Maafkan orang lain dan maafkan orang lain. Pada saat ini, suara kabut tua terdengar, dan cahaya peri kuno melesat dari kejauhan. Tampak biasa, tapi padam. Xianmang sangat cepat dan tiba dalam sekejap, menghalangi pukulan dari tentara Kaisar Zun, bahkan Ye Chen pun tersingkir. Langit meledak, dan Ye Chen terbang mundur sepanjang jalan, menghancurkan ruang. Tubuh suci terbelah, dan ketika dia berhenti, seteguk darah menyembur keluar dengan liar, dan wajahnya juga pucat. Puncak Sage Agung. Mata Ye Chen berwarna merah darah. Taois Diang. Seorang lelaki tua menghela nafas dan melihat ke kejauhan. Seorang lelaki tua berjubah ungu datang perlahan. Meskipun langkahnya lambat, dia sepertinya bisa menyeberangi sungai waktu yang panjang. Auranya sangat kuat. Apakah kamu sudah maju ke Kaisar Zun? Tidak, itu hanya sehelai rambut dari Kaisar Zun. Senior, selamatkan aku. Senior, selamatkan aku. Feng Xian meraih sedotan dan membakar roh primordial dengan banyak kekuatan. Dia melarikan diri ke sisi Taois Diang, jadi dia merasa nyaman. Orang tua itu ada di sini, dan aku akan menjagamu tetap aman, kata Taois Diang dengan ringan, melihat sekeliling dengan jijik. Ye Chen mundur selangkah demi selangkah dengan pedang Zundi di tangan, tapi matanya tertuju pada Taois Diang. Itu adalah pembangkit tenaga tingkat puncak dari orang suci agung, jauh melampaui batas dari apa yang dapat dia lawan. Bahkan dengan bantuan tentara kuasi Kaisar, dia masih bukan tandingan orang suci agung. Meskipun dia benar-benar ingin membunuh Feng Xian, dia harus melakukan apa yang dia bisa, dan dia hanya selangkah lagi dari menjadi Kaisar Semu, yang terlalu menakutkan. Dia juga melarikan diri, dan bersama dengan Xiao Chen, Queen Yu dan yang lainnya mengaktifkan gerbang domain teleportasi, dan melarikan diri. Seperti dia, Kaisar 9 Dewa Putra Klan Naga, Pangeran Xuanwu, dan yang lainnya, termasuk Kaisar Selatan dan Sage Utara, juga mengorbankan posisi mereka dan melarikan diri dalam sekejap. Adapun Zhong Huang dan Xizun, mereka masih tertahan di langit.
Keduanya adalah penonton sebenarnya dari pertempuran tersebut. Mereka tidak berpartisipasi dalam pertempuran dari awal hingga akhir, dan mereka tidak takut yang kuat mencari masalah. Masih banyak dewa dan pangeran yang belum pergi, dan mereka semua memiliki permusuhan dengan Ye Chen, dan mereka semua berantakan, berdarah. Sekarang Taoist yang mendukung adegan tersebut, mereka cukup percaya diri. Mereka tidak perlu takut pada Ekaristi, dan mereka tidak perlu melarikan diri.